Coba deh pikirin, mungkin baru tadi pagi Anda pakai aplikasi navigasi buat nunjukin jalan. Atau mungkin nanti malam Anda lihat peta perkiraan cuaca di berita. Sadar atau enggak, kita ini dikelilingi peta. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, gimana ya cara buatnya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan selami dunia di baliknya, yaitu kartografi. Coba ingat-ingat lagi deh, kapan terakhir kali Anda buka peta? Mungkin beberapa jam yang lalu pas nyari alamat? Atau kemarin waktu pesan ojek online? Saya yakin jawabannya hampir pasti di layar ponsel Anda. Peta digital itu sekarang udah kayak napas kita, bagian dari keseharian yang nggak bisa dipisahin lagi. Oke, dari pengalaman kita sehari-hari pakai peta di HP, sekarang yuk kita mundur sedikit dan lihat ilmunya. Jadi, apa sih sebenarnya kartografi itu? Ini jauh lebih dari sekedar gambar garis di atas kertas loh. Intinya tuh gini, kartografi itu perpaduan dari tiga hal, ilmu, seni, dan teknik. Di satu sisi ada ilmunya, butuh data yang akurat, pengukuran yang presisi. Tapi di sisi lain ada juga seninya. Gimana caranya data rumit itu disajikan dengan visual yang enak dilihat dan gampang dimengerti. Terakhir, tentu ada tekniknya, yaitu cara untuk mengubah semua data itu jadi sebuah peta yang berfungsi. Anggap aja peta itu kayak sebuah masakan. Pasti butuh bahan-bahan utama kan biar rasanya pas? Nah, peta yang bagus juga sama. Ada komponen-komponen wajib yang bikin peta itu bisa dibaca dan punya makna. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi gini, setiap peta itu punya bahasanya sendiri. Judul itu ngasih tahu kita topiknya apa, skala itu ibarat kamus jaraknya, biar kita tahu 1 senti di peta itu berapa kilometer di dunia nyata. Terus ada legenda, ini penerjemah simbol-simbolnya. Orientasi atau panah utara itu kompasnya. Dan yang nggak kalah penting, sumber dan tahun pembuatan. Kenapa? Biar kita tahu datanya seberapa baru dan bisa dipercaya. Tanpa ini semua, yah, peta itu cuma jadi gambar acak yang bikin pusing. Oke, jadi semua komponen tadi udah ada. Tapi punya bahan lengkap aja belum tentu jadi masakan yang enak kan? Sama kayak peta. Biar jadi alat komunikasi yang efektif, ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti. Semacam aturan mainnya gitu. Nah, ini dia 4 pilar utamanya. Pertama, harus jelas, biar pesannya nyampe dan nggak ada salah tafsir. Kedua, ketelitian. Ini krusial banget karena peta yang salah itu bisa lebih bahaya daripada nggak ada peta sama sekali. Ketiga, sederhana. Tampilkan informasi yang penting aja, jangan bikin pusing. Dan yang terakhir, keseimbangan visual, supaya petanya enak dipandang. Keempat hal ini kalau digabungin, hasilnya adalah peta yang nggak cuma berguna, tapi juga bisa kita percaya. Cukup teorinya, sekarang kita lihat gimana kartografi ini bener-bener ngebentuk dunia di sekitar kita. Percaya deh, aplikasinya itu jauh lebih luas dari yang mungkin kita bayangin. Pernah kepikiran nggak gimana caranya pemerintah nentuin di mana harus bangun jalan tol baru atau di mana lokasi terbaik buat taman kota? Jawabannya ada di peta perencanaan. Kartografi itu ibarat cetak biru buat para perencana kota untuk membangun semua infrastruktur, dari jalur Transjakarta sampai jaringan pipa air, supaya semuanya nyambung dan berfungsi. Tapi kegunaannya nggak berhenti di situ. Di saat-saat paling genting, seperti pas ada bencana alam, peta itu bisa jadi penentu. Tim SAR pakai peta untuk memprediksi area terdampak, mencari korban, nentuin jalur evakuasi paling aman, sampai nyalurin bantuan logistik. Di momen-momen kayak gini, peta itu bukan lagi cuma soal nunjukin arah, tapi soal menyelamatkan nyawa. Nah, ngomongin soal semua kegunaan tadi, cara kita pakai peta sekarang udah berubah total. Kita udah nggak ngomongin soal kertas dan tinta lagi. Teknologi digital itu udah memicu revolusi besar-besaran di dunia kartografi. Coba bandingin deh, dulu kita pakainya peta kertas yang statis. Sekali dicetak ya informasinya gitu-gitu aja, nggak bisa diubah. Sekarang, peta di genggaman kita itu hidup, dinamis, interaktif, dan datanya diupdate terus secara real time. Pergeseran dari statis ke dinamis ini benar-benar mengubah segalanya. Teknologi di baliknya juga pasti udah akrab banget buat kita. Ada aplikasi navigasi berbasis GPS yang setiap hari kita pakai. Ada web mapping yang bikin kita gampang banget buat share location. Terus ada juga yang namanya SIG atau Sistem Informasi Geografis. Gampangnya, ini tuh kayak peta super pinter yang bisa numpuk-numpuk lapisan data. Misalnya kita bisa lihat data kepadatan penduduk di atas peta jaringan jalan raya. Keren kan? Tapi pada akhirnya, mau itu peta kuno yang digambar pakai tangan di atas kulit hewan atau aplikasi super canggih di ponsel kita, tujuannya tuh cuma satu dan nggak pernah berubah. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas.
Peta itu tugasnya mengubah data mentah yang rumit dan berantakan menjadi sebuah gambaran visual yang jelas yang ujung-ujungnya bikin kita bisa ngambil keputusan dengan lebih baik dan lebih cepat. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Dengan semua teknologi pemetaan yang ada di ujung jari kita sekarang, kemungkinannya itu hampir tak terbatas. Kalau Anda punya kesempatan buat bikin peta apapun, peta yang bisa ngebantu orang lain atau sekedar nunjukin dunia dari sudut pandang baru, informasi apa sih yang bakal Anda visualisasikan? Coba deh pikirin.